Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sapitri, NIM 190104036 dari kelas 4B. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan. Gerakan tumbuhan dapat kita amati dengan adanya pertumbuhan tanaman yang menuju atau ke arah tertentu. Sebagai contoh, jika kita merancapkan sebatang kayu atau ranting di dekat tanaman mentimun atau tanaman lain yang merambat, maka selang beberapa waktu ranting kayu tersebut telah dibelit oleh tanaman mentimun atau tanaman yang merambat lainnya. Demikian pula akar-akar yang menembus tanah menuju ke tempat yang lembab atau berair. Jadi, gerakan tumbuhan terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsangan atau irritabilitas yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Dan adapun macam-macam gerak pada tumbuhan. Macam-macam gerak pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, gerak endonom dan gerak entenom. Pengertian dari gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga autonom. Dan macam-macam gerak pada tumbuhan yang kedua yaitu gerak entonom. Pengertian gerak entonom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerakan entonom disebut juga dengan gerak esionom. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Adapun macam-macam gerak endonom yaitu yang pertama, nutasi, gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, higroskopis, gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus akibat kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya, pecahnya kulit buah polong-polongan, lam toro, kembang merah, kacang buncis, kacang kedelai. Hal ini disebabkan berkurangnya pada kulit buah. Kulit buah menjadi kering, retak, dan akhirnya pecah, sehingga bijinya terpental keluar. Pecahnya kulit buah dan terpentalnya biji sebenarnya merupakan cara tumbuhan tersebut memancarkan alat perkembangbiakan. Gerak higroskopis juga terjadi pada pembukanya kotak spora, soprangium, tumbuhan paku, Pteridophyta, dan Lometophyta. Berdasarkan arah respon, gerak entenom dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, gerak tropisme, dan yang kedua, gerak nasti, yang ketiga, gerak taksis. Pengertian dari gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani yaitu trope yang berarti membelok. Bila gerakan mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif. Sedangkan jika gerak respon menjauhi datangnya rangsangan disebut protisme negatif. Contohnya, gerak batang tumbuhan ke arah cahaya, gerak akar tumbuhan di pusat bumi, gerak akar menuju air, dan gerak membelitnya ujung batang atau salur pada jenis tumbuhan bersulur. Dan yang kedua, pengertian dari gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, mempunyai daun putri malu dan tumbuhan pinus karena sentuhan menutupnya. Contohnya menutupnya daun putri malu dan tumbuhan pinus karena sentuhan. Dan yang kedua, menutup daun menjemuk pada tanaman polong saat malam hari, membuka dan menutupnya bunga pukul 4, membuka serta menutupnya stomata ditinju dari macam sumber rangsangan gerak nasti. Yang terakhir, pengertian dari gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam-macam sumber rangsangan. Taksis dibagi menjadi dua macam. Yang pertama fototaksis dan yang kedua kemotaksis. Pengertian dari
Macam-macam sumber rangsangan taksis. Yang pertama fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Misalnya klorofil, zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Pengertian yang kedua, kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, misalnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan metagenesis. Tumbuhan lumut brofita, sel telur ovo mengeluarkan zat kimia, gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Sekian, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hadi ila sabil rosad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.